Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, pejuang sembuh, GET dan anxiety. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Saya yakin teman-teman semakin baik dan semakin sangat baik. Ya, itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada sore hari ini teman-teman sudah sehat semua, sudah baik semua, sudah bisa makan enak, sudah bisa tidur nyenyak, sudah bisa beraktivitas seperti biasa yang mungkin teman-teman biasa lakukan setiap hari. Itu doa yang tercurah untuk teman-teman. Mudah-mudahan ya teman-teman itu bisa melaksanakan kegiatan apapun, sekecil apapun gitu kan. Sebisa mungkin tetap teman-teman harus beraktivitas dan berusaha gitu kan untuk melepas dari anxiety disorder dan psikosomatis ini. Nah teman-teman, hari ini saya kebetulan lagi di Sariater Subang gitu kan. Tadi sudah di Castello, kemudian sekarang saya di Subang. Ya, ini apa ya? Banyak orang yang bertanya, "Bang, kenapa?" katanya, "Mas, atau bisa jalan jauh seperti itu? Bagaimana sih?" katanya. Kita memulainya, kita supaya tidak ada sensasi di jalan dan sebagainya. Nah, sebetulnya gini teman-teman ya, terkait dengan jalan-jalan jauh. Nanti kan teman-teman mungkin akan bertanya, kalau misalkan kita di jauh makanya seperti apa dan bagaimana? Nanti kita kalau kelayangan bagaimana? Jadi gini teman-teman ya, selama yang saya rasakan gitu kan, yang perlu kita persiapkan itu hanya beberapa hal saja ketika kita memang mau melaksanakan keluar gitu kan, ataupun misalkan mau jalan-jalan keluar. Yang pertama yang pastinya mental kita harus dipersiapkan sebaik mungkin, karena kalau misalkan kita tidak kuat mentalnya, naik turun mentalnya, maka perjalanan sejauh sedekat apapun kita tidak akan berani gitu kan. Apalagi kan ngelihat keramaian gitu kan, pasti orang penderita seperti kita itu melihat keramaian itu pasti yang namanya kelayangan, mata blur, jantung berdebar, lemas dan sebagainya gitu kan. Nah untuk itu yang pertama ya kita siapkan adalah mental gitu kan. Mental kita perlu diolah, mental kita perlu dibenahi, mental kita perlu disiapkan untuk kita mau keluar rumah. Karena saya ngerasa teman-teman, semakin kita banyak keluar rumah justru kita semakin berkurang sensasi yang dirasakan oleh kita. Itu yang saya rasakan gitu kan. Makanya tipsnya mentalnya siapin. Yang kedua teman-teman, jika memang teman-teman mau keluar itu adalah apa yang membuat teman-teman santai, apa yang membuat teman-teman nyantai, apa yang membuat teman-teman nyaman, itu silakan bawa. Misalkan membawa fresh care, membawa minyak kayu putih, membawa bekal dan sebagainya. Kalau bekal ya setiap orang normal pun harus bawa bekal, karena jam 12 kita harus makan ya, jam 12 kita harus makan, jam 3-nya harus makan. Apalagi tadi kan kita perjalanan dari jam 4 subuh baru sampai ke sini sekitar jam 11. Berapa jam? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hampir 8 jam kita perjalanan ke sini. Gitu kan. Ya, kalau misalkan saya nyaman ya berarti saya nggak jadi masalah. Jadi sekali lagi, apa yang membuat teman-teman nyaman tatkala kita bepergian jauh, silakan itu bawa. Apa aja gitu kan. Entah itu, pokoknya jimat-jimat teman-teman itu keluarkan. Itu. Kemudian yang ketiga, tips dari saya ketika kita bepergian jauh, ini tips ketiganya ya, jika memang kita merasakan sensasi, coba teman-teman melakukan pengalihan. Pengalihan di sini saya rasa penting. Ketika kita merasakan sensasi, teman-teman jangan dulu fokus pada sensasinya, tetapi teman-teman alihkan ke yang lain. Misalkan membaca buku, atau melihat video, atau mendengar lagu, atau misalkan mencermati Allahu Akbar, mencermati sesuatu hal yang memang ada di sekitar teman-teman. Ya misalkan apa saja, bacaan, tulisan, apapun yang membuat teman-teman bisa mengalihkan, ya teman-teman ya segera fokuskan ke situ gitu. Jadi yang pertama mental, yang kedua yang membuat nyaman itu apa, yang ketiga pengalihan. Yang keempat teman-teman, jika memang teman-teman mau bepergian jauh atau misalkan teman-teman mau melaksanakan keluar rumah, yang keempat itu adalah kita harus bisa santai terhadap diri kita. Kalau misalkan kita tegang terus, maka kurang baik juga. Coba teman-teman belajar santai. Oh, kita itu melakukan perjalanan itu tidak akan apa-apa. Jadi nggak usah berpikir hal-hal yang jauh. Kita
perjalanan ke sana tuh nanti begini. Jangan sampai berpikiran ke sana. Jadi biasa aja, nggak usah dipikirkan, nggak usah terlalu tegang. Karena dengan terlalu tegang juga nanti kita mikirnya macem-macem gitu kan. Wah, jangan-jangan nanti kita di sana bagaimana? Nanti kita nggak ketemu air panas bagaimana? Nggak usah berpikir begitu. Nanti justru yang ada kita semakin terbebani dengan apa yang kita pikirkan itu. Santai aja dulu badan kita, pikiran kita santai gitu. Nggak usah menerka-nerka, nggak usah istilahnya apa ya, menebak-nebak sesuatu yang belum pernah terjadi. Itu penting teman-teman ya. Kenapa sih kita belum bisa keluar rumah? Mungkin dari keempat hal ini belum teman-teman bisa laksanakan ya. Kalau misalkan kita sudah bisa melaksanakan teman-teman, kalau misalkan kita sudah bisa mencoba mempola diri kita, biasanya lambat laun kita akan berani keluar rumah. Mau berapapun lamanya, mau berapa hari pun lamanya di luar rumah, kalau kita misalkan bisa memanagenya, maka itu akan baik-baik saja gitu ya. Mungkin itu saja dari saya teman-teman ya. Saya rasa teman-teman juga bisa gitu kan. Saya rasa teman-teman juga mampu untuk keluar dari ini semua. Ya mohon maaf ini saya bikin videonya sambil selonjoran karena saya tadi barusan berendam kaki, lumayan enak ya. Ya kita nanti pulang sekitar jam 4 dari sini dan sampai ke sana sekitar jam 12 malam. Ya. Jadi ya lumayan ya untuk perjalanan. Seperti itu. Ya, oke itu saja teman-teman. Itu saja teman-teman. Terima kasih. Salam sembuh dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.